pendapat antara Komisi 1 DPRD Kota Solo dengan Inspektorat Kota Solo. Dengan ini kita mulai. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa rapat kita pada hari ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya humas, media juga silakan untuk mendengarkan, dan tentu ini akan bermanfaat baik sebagai kita maupun oleh masyarakat yang juga fungsi kontrol masyarakat itu juga sangat penting di dalam menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Terima kasih atas undangan yang telah kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan atas kehadiran Bapak sekalian. Semoga saja pertemuan kita pada hari ini kita mulai dengan kami di Komisi 1 yang ingin kami sampaikan adalah terhitung bulan Februari 2022 perubahan AKD ini telah membawa perubahan daripada struktur daripada komisi-komisi ketatanegaraan lain yang ada di DPRD. Nah, oleh karena itu kami perkenalkan di Komisi 1 pertama saya sendiri sebagai ketua, kemudian Pak Iwan Kurniawan jadi sebagai wakil ketua, kemudian Pak Aruna Kardinal sarjana hukum juga beliau menjadi sekretaris komisi ini, kemudian ada Pak Ahmad di SDMM beliau di anggota komisi, kemudian ada Pak Masil SHI komisi 1. Semoga saja posisi yang ada di Komisi 1 ini juga akan merubah citra daripada lembaga ini dalam kita bermitra dengan inspektorat. Dapat kami sampaikan bahwa inspektorat itu kita sama-sama memiliki fungsi pengawasan dengan DPRD. Hanya saja bedanya DPRD punya fungsi pengawasan dan anggaran, kemudian inspektorat juga berperan sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. 22 ini 6,8 miliar, belanja pegawai 6 miliar, belanja pegawai tetap 170 juta, dan biaya personal adalah 622 juta. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2021, anggaran kita 6,7 miliar, belanja pegawai 5,1 miliar, belanja pegawai PTT 150 juta, dan biaya personal untuk kita 1,4 miliar. Dengan kebiasaan, pertama kami menjelaskan dulu kebiasaan yang dilakukan oleh inspektorat. Nah, inspektorat ini kita setiap tahun membuat program kerja, PKPT, program kerja tahunan. Ini kita dasari pertama Permendagri. Jadi Permendagri ini bahwa setiap tahun ada keluar aturannya, dan ini harus kita lakukan. Ini suatu mandatori. Kemudian yang kedua, ada dari KPK. KPK juga memonitor kegiatan kita yang mereka namakan MCP, monitoring, jaga ini, monitoring. Jadi ada area penguasaan PPK itu kita bersama-sama dengan OPD lainnya melakukan kegiatan yang diamanahkan oleh PPK. Kemudian juga ada amanah dari BPKP, terutama terkait dengan penyelenggaraan vaksin COVID-19 dan terkait dengan penyiapan anggaran serta penggunaan produk ini. Nah, sisa kekuatan kita baru kita masuk kepada pemeriksaan yang kita rencanakan sendiri di inspektorat. Pada tahun 2021 jumlah penugasan kita sebelumnya dari Januari sampai dengan Desember berjumlah 152 penugasan. Dari 152 penugasan itu terdiri dari audit, dalam bentuk audit 63 penugasan, provisi audit 4 penugasan, monef
9 penugasan, evaluasi 22 penugasan, serta review 54 penugasan. Jadi jumlahnya 152 penugasan. Kemudian di tahun 2002 ini dari PKPT kita susun sampai dengan kondisi Mei, penugasan kita berjumlah 56 penugasan, terdiri dari audit 14 penugasan, kemudian 2 penugasan, evaluasi 11 penugasan, dan review 29 penugasan. Ini sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Nah, terkait ini WO yang mana itu kita itu melakukan review terhadap semua bentuk perencanaan, mulai dari TKPD, TKA, kemudian Resra, review SSA. Jadi seluruh dokumen yang dikeluarkan oleh Pemda itu direview oleh inspektorat, termasuk sebetulnya LKPD ini juga sudah kita sampaikan ke BPK juga direview oleh inspektorat. Kemudian yang terkait dengan BPK, tugas kita adalah melakukan penelitian dan pemantauan terhadap tim BPK. Di tahun 2022 ini terkait dengan pemeriksaan di tahun 2021, mereka BPK ini memberi masukan. Pertama di bulan November, Desember itu mereka menemukan 3 temuan. Kemudian terkait dengan KPD tahun 2021 itu ada 9 temuan. Kemudian secara keseluruhan temuan BPK tidak itu mulai dari tahun 2006. Ini masih ada temuan kita yang belum bisa kita tidak adil. Ini jumlahnya sebesar temuan sebelumnya 79 miliar, kemudian kita tidak adil di 53 miliar, kemudian belum tidak adil itu belum sesuai, tidak ada yang belum sesuai 14 miliar. Kemudian sisanya yang belum tidak adil sama sekali itu 323 juta. Sehingga kalau kita lihat kemajuan tidak lanjut kita 77,9%. Sebetulnya arahan dari BPK minimal kita harus 80%. Tidak begitu, tapi kita baru ada mencapai 77,9%. Nah, upaya kami pertama mengadakan rapat koordinasi dengan semua OPD terkait dengan temuan ini untuk menagih seluruh temuan yang masih belum dilanjuti. Kemudian juga kami membuat surat kepada semua rekanan yang belum masih tidak jenak, tetapi kita fokus kepada 5 tahun terakhir. Sebab yang lama itu memang sulit bagi kita untuk berhenti karena kadang-kadang pusatnya tidak ada lagi, atau pusatnya ada di luar daerah dan ternyata coba saya jadi di luar daerah, lalu berdasarkan itu tapi tidak ditemukan. Makanya kami juga fokus untuk 5 tahun terakhir. Kemudian kalau selesai urutan dari PKK sampai dengan tahun 2006. Terkait dengan tindak lanjut kita di inspektorat, kami langsung meminta. Jadi apa saja temuan langsung lagi, dan biasanya OPD menyampaikan kajian tersebut sehingga kita yang tertinggal adalah sekarang untuk desa yang belum menyampaikan sekitar 20 juta di tahun sekitar di tahun 2021. Itu yang Tahun positif Pak Asisten, biar kita lebih singkat Pak Asisten. Ya, kita lebih singkat fungsi apa yang kami
Kalau sekiranya anggarannya kurang operasional, besok kita tambah supaya ini bagaimana kita menciptakan pemerintahan yang baik. Tujuan kita apa? Kalau sekiranya fungsi ini dilakukan, saya yakin tidak ada OPD, tidak ada aparat pemerintah daerah ini yang berbenturan dengan masalah hukum, karena sudah dilakukan oleh inspektorat sebagai fungsi pengawasan. Untuk ini kita ada satu review, mulai dari pekerjaan tadi masuk review RKA, review sakit, RB, review DMK. Kemudian kami sampaikan terkait dengan desa. Dari 27 desa yang tidak bisa di tahun 2021, jumlah timon kita untuk timon jumlahnya 182 deka, 200.562 ini pembuangan, dan telah ada nanti 161 deka, 0,373, sehingga ini masih ada sisa 20 juta. Ini terkait dengan desa. Kemudian yang terkait juga dengan pembuangan, ada 14 sekolah yang saya desa. Ini kita sampel secara penuh karena tidak cukup kita untuk mengisi semuanya. Dari 14 sekolah tadi, jumlahnya ada 11,5 juta. Kemudian TNI-nya baru sudah semua. Jadi tidak ada dan tidak ditindaklanjuti. Demikian Pak yang terkait dengan selesai keuangan. Sementara yang lain kita hanya melakukan review. Ini sesuai dengan metode yang dikeluarkan oleh Bundari maupun dengan KPK dan BPKP. Kalau yang 4 tadi, yang temuan kita yang cukup banyak ini di PPP Pak. Tetapi ini masih ada perdebatan sehingga kami belum berani mengeluarkan PPP. Tapi itu cukup Pak. Karena salah mereka itu masalah pemasaran dan internet. Kemudian juga terkait dengan masalah minyak, mereka dikasih tidak personal untuk minyak, tapi mereka juga menggunakan minyak beras. Seperti itu yang ada di PPP. Tapi memang belum kita keluarkan yang PPP karena ini masih ada perdebatan terkait dengan masalah. Nah ini pengurusan juga berbeda. Mungkin itu yang kami terima. Dari desa dari total temuan yang sudah menjadi hasil pemeriksaan inspektorat, masih sisa sekitar 20 juta lagi yang belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses. Kemudian untuk yang di sekolah dari temuan 11,8 juta itu sudah ditindaklanjuti semua. Dan daripada 4 pembedaan pemeriksaan yang menjadi potensi untuk ada temuan, kalau kami bisa simpulkan dari Satpol PP, tapi ini belum lahir dalam bentuk LHP karena masih ada proses istilahnya proses klarifikasi dari tim pemeriksaan dengan OPD yang bersangkutan karena memang menyangkut juga dengan administratif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di akhir tahun di bulan Februari saja situasi bebas itu tadi di institusi PD Satpol PP. Kami kembalikan kepada Bapak Mali. Pertama, bila ada masalah sekolah dan terus pertanyaan pariwisata kemudian OPP dan juga sini di sana. Dan yang ingin saya tanya sedikit persoalan desa yang masalah ini, apakah ada pendampingan dari pemerintah daerah di saat beliau ini bermasalah, ataupun adakah feedback atau bimbingan dari pemerintah daerah untuk kepala desa bagaimana penggunaan anggaran
yang harus dilakukan oleh kepala desa di daerahnya masing-masing, supaya kepala desa itu tidak salah persepsi, karena sebanyak kepala desa itu kan latar belakangnya sudah macam-macam. Jadi bagaimana supaya sepakat, supaya serentak bahwa dana desa itu gunanya untuk apa? Karena di sini banyak sentingan yang desa ini boleh menggunakan anggarannya untuk ini, yang satu lagi boleh anggarannya untuk ini. Contoh seperti guru PAUD, yang satu ada buat laporannya sampai katanya uang untuk honor PAUD itu habis hanya untuk berkas-berkas yang membuat berkas buat laporan. Sementara yang desa lain saya tanya nggak ada laporan apa-apa. Yang penting sudah ada SPI-nya sudah. Jadi kan beragam-agam. Jadi dengan informasi seperti itu yang saya tanyakan, ada nggak bimbingannya atau bagaimana pengelolaan dana desa itu dari pemerintah daerah? Khususnya mungkin tergerak kalau kita bimbingan pada kepala desa. Menggunakan dana ini. Yang kedua juga dana BOS. Dana BOS ini gunanya untuk apa? Boleh kan untuk honor guru atau bagaimana? Supaya tidak ada dari temuan. Ini kan sangat, jadi pendapat itu tempel. Apakah tidak ada khusus untuk kepala sekolah bahwa dana BOS ini gunanya untuk ini? Apakah boleh untuk sumbangan? Apakah boleh untuk honor guru? Apakah boleh untuk beli sepatu anak sekolah? Atau bantuannya bagaimana? Dan bantuan ini apakah sudah disurvei bahwa dia itu memang betul-betul harus dibantu atau bagaimana? Terkadang ada yang perlu dibantu tapi tidak terbantu, yang tidak butuh dibantu. Itu kenyataan di lapangan. Itu untuk pendidikan dana BOS. Dan untuk pembelian juga ada pembelian baju seragam. Baju seragam itu sudah jadi atau bahan saja. Nah, kalau memang dikasih sudah jadi, seharusnya anak-anaknya diukur. Berapa? Waktu pendaftaran itu diukur sekali. Ukurannya apa? Kalau dikasih sepatu, ukurannya apa? Jangan kita beli yang mubazir. Sudah kita beli dan habis, tapi tidak tepat guna. Itu nah, terus yang kedua Satpol PP. Satpol PP ini anggaran apa yang bisa itu punya? Mungkin tiket. Saya lihat tiket, gimana ya kalau disebut di sini? Mungkin nanti ada waktu-waktunya untuk rapat yang terkhusus untuk Satpol PP. Terus kebudayaan. Kebudayaan ini apa aja? Dan saya rasa sekarang ini tempang-tempang ini kebudayaannya. Sementara kita multi etnis, tapi kebudayaan yang multi etnis nggak ada yang muncul gitu. Kalau dulu randi muncul, wayang muncul, dari Bataknya juga muncul. Sekarang nggak ada. Yang multi etnis ini nampaknya sudah hilang ya. Karena COVID, karena apa, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya lihat dari rasa mata memang sudah hilang untuk budaya multi-etnis kita semua. Budaya pariwisata itu kita ingin menjaga bagaimana kalau betul-betul Kota Solo ini menjadi pariwisata, dan juga untuk usahanya, untuk dananya mungkin itu memang butuh pengawasan yang sangat ketat. Untuk pariwisata kita, memang Kota Solo ini mau dijadikan apa? Kalau betul-betul pariwisata yang kita mau. Jadi untuk menghindari dari teman-teman BPK, teman-teman itu kita harus ekstra dari pemerintah daerah. Dan kita dari DPRD juga pengawasan itu hanya bisa menyampaikan bahwa ini di lapangan seperti ini, itu yang bisa kita sampaikan. Lalu kita pengawasan. Semua kebijakan nasionalnya, intervensinya semuanya di tangan pemerintah daerah. Jadi memang di sini kita yang harus sama-sama kita. Jangan DPRD ini kita di sini Bapak
seperti yang tidak. Kita hanya ingin menyampaikan dari hasil laporan yang kita lakukan. Jadi Bapak-Bapak di sini bukan yang ingin membuli, kita sama-sama yang membangun kota Solo. Jadi bagaimana supaya dana ini tidak jadi temuan tidak apa, mari ayo bersama-sama kita bangun kota Solo ini bersama kita menjadi pengawasan dana ini digunakan untuk apa dan harus. Pertama, kalau pemerintah desa fungsi pengawasan tentu apakah penggunaan keuangan atau anggaran desa itu sudah sesuai Undang-Undang 6 2014 itu gitu ya. Nah, ini sejauh mana pengawasan dari inspektorat yang dibutuhkan dari inspektorat. Kemudian dana pos, apakah dana pos ini sudah sesuai dengan penggunaan dana pos? Saya pikir ini dana pos penggunaannya ada 12 item ya yang bisa digunakan oleh dana pos. Nah, kalau pengaduan masyarakat dana pos ini kan yang 12 item ini kan tidak tercapai. Banyak dana pos ini dimanfaatkan hanya untuk pembayaran honor-honor saja. Jadi ini disebut itu. Jadi saya kira arahnya ke sana, ya, dari sana apakah sudah sesuai penggunaan dana pos ini dengan yang tertera di dalam peraturan penggunaan dana pos. Kemudian ya banyak lagi yang disampaikan oleh Bu Bina, sekiranya itu bisa ditanggapi oleh Bapak Inspektorat. Namun kami sekali lagi kami ulang karena waktu kita singkat ya, supaya itu simpel, kami ingin untuk sampai ke sasaran. Ya, kami ingin untuk sampai ke sasaran. Nah, pertanyaan dari kawan-kawan nanti ini juga akan kami beri kesempatan. Sekarang belum kami beri kesempatan, masih kita berulang-ulang apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan ini belum sampai ke titik sasaran yang ingin kami pertanyakan nanti. Itu Pak Asisten. Jadi supaya dengan terlalu berlalu, kalau sekiranya nanti kita buka mekanisme, ya, mekanisme yang kita lanjut pertemuan saya kira tidak cukup satu kali ini saja. Tadi kami sudah membuka diri, kami telah menyampaikan, kami ingin mengetahui semua pengguna itu sejauh mana pengawasan kita. Nah, yang kami ingin tahu dari 19 SPT yang telah disampaikan tadi, 24 disampaikan dan 15 itu belum dilakukan pengawasan atau pemeriksaan di tahun 2021 tahun anggaran itu semacam bisa. Nanti kawan-kawan silakan nanti itu ditindaklanjuti nanti. Jadi sebelum kawan-kawan itu ditindaklanjuti, kami ingin tepat sasaran. Pak Asisten, tepat sasaran. Kalau tepat sasaran ini simpel saja, ya. Teman kami di sana ada saja semua. Yang belum kami lakukan pengawasan untuk anggaran 2021 betul-betul tertunda. Yang sudah kami lakukan itu dan kami yang telah menemukan itu. Berdasarkan penugasan PPK, ini ada sekian kasus terdapat di UPD itu. Itu yang kita ingin. Kemudian ada kasus lama yang tadi disebut 2006 sampai saat sekarang belum selesai. Ini sejauh mana? Nah, laporan dari inspektorat ini itu kan hanya baru berdasarkan dari inspektorat. Dari kita di DPRD nanti mungkin juga ada tambahan yang mungkin tidak disebutkan di inspektorat. Nah, ini kan butuh waktu. Oleh karena itu tetap sasaran Pak di Pak Asisten. Silakan Pak Asisten. Dan ini kami berharap untuk melalui Komisi 1 juga karena di Dinas Pendidikan, Satpol PP termasuk kebudayaan juga itu adalah mitranya juga Dinas Komisi 1 untuk teknis pelaksanaan kegiatan itu di dalam inspektorat. Beliau mungkin fokus publik yang masalah pelaksanaan keuangan yang beliau periksa. Tapi sungguh pun demikian penjelasan dari struktur dan laporan sangat kami harapkan nanti sehingga jelas apa yang ditanyakan oleh Ibu Ketua. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi-solusi perbaikan ke depannya. Kemudian juga yang disampaikan Pak Tasreni Ketua Komisi tadi Pak Dis, beliau ingin lebih tegas dan jelas katakan yang Pak Bedi tadi contohnya pemeriksaan yang kita lakukan pada temuan sekian dan ini sudah dilanjuti dan
belum dilaksanakan karena keterbatasan, dan ini mungkin termasuk rencana aksi dari saudara sendiri atau PPK dari saudara sendiri. Tahu berikutnya akan dilakukan pemeriksaan pengawasan terhadap BPD yang belum dilakukan pemeriksaan ini yang belum ditambahkan dalam kesempatan ini, sehingga diharapkan 2 hari rapat kita ini secepat dan lugas dalam menjawab persoalan-persoalan yang mungkin perlu dilanjutkan. Silakan, Mas. Terkait untuk dinas sosial di BPH melalui bidang PNS, dan kami sebenarnya diundang untuk memberikan materi setiap tahun dalam. Namun dalam pelaksanaannya memang kita temui masyarakat desa-desa yang melanggar ketentuan. Yang fokus itu kalau dilihat yang apa yang dominan itu melihat pertama dari segi hubungan fisik. Itu ada di antara desa ini yang kurang lebih. Kita dulu mengawasi para fakultas ini banyak yang hubungan fisik kurang. Yang pertama, yang kedua terkait dengan manfaat. Mereka belajar dari luar, misalnya belajar bibit, belajar masker, contoh itu ada di mana. Kita langsung cek ke tempat mereka beli, ternyata tidak segitu harganya. Maka perbedaan itu adalah menjadi tujuan kita di sekolah. Kemudian juga perjalanan yang sifatnya tidak sesuai dengan yang ada. Misalnya hotel itu studi berkas di satu orang satu, tapi nyatanya ada yang setelah menstudikan namanya 2 di satu bil, sementara mereka memang nyatanya satu berdua sama, tapi di studi satu. Jadi seperti itu yang dijelaskan. Kemudian ada bos. Dan bos ini pada umumnya timbul mereka itu terkait dengan pajak-pajak dan membayar PNS yang pegawai PNS itu ada yang berbeda bos, tapi sebagian sekolah tetap memberi kewenangan pada PNS. Kemudian banyak itu hanya terkait dengan organisasi. Misalnya dalam perencanaan dana bos itu harus menggunakan komite, tapi mereka tidak menggunakan. Perencanaan itu harus dipublikasi di sekolah misalnya, tapi mereka tidak menggunakan di sekolah. Hasil itu yang ditimbun kita. Itu sebenarnya harus ada pembinaan langsung oleh dinas pendidikan terkait mengenai, karena kita di sekolah melihatnya oleh aturannya diberikan pasangan lapangan. Perbedaan-perbedaan itu yang menjadi timbul di sekolah. Kemudian terkait PPP jadi yang mana itu terkait dengan makanan. Karena ada kebebasan yang sudah pertama, tapi jam yang sama juga ada kebebasan yang lain. Sehingga itu berkonsumsi pada biaya mereka. Seperti itu. Kemudian juga ada harga sedikit di bagian bawah lain. Saya wawancara dengan penyedia, mereka mengatakan dibeli masih bisa, tapi di harganya masih itu. Ya, mungkin itu kepada ini. Maksud dan tujuan kami mengundang itu berat untuk hari ini boleh sampaikan. Memang kita melihat dalam dari tadi, memang ada itu di tahun 2021 yang intensif yang di dalam kawasan tempat dinas, dan kami memang sudah menerima nasihat BPK. Justru yang tempat dinas yang jarang bertemuan. Mungkin dinas yang 15-16 dinas yang banyak rumah yang kami lihat. Nah, berarti kerja inspektor itu sudah bagus,
berarti sudah fungsinya sudah jelas. Yang diperiksa itu mulus, mungkin tidak ada perubahan semua. Nanti yang dipertanyakan kita kenapa yang nampak saja gitu. Justru seperti dinas PU, Perkim, ini kan ada semuanya di BK, kenapa tidak ada pengawasan yang ketat gitu. Kami sebetulnya berharap yang disampaikan pimpinan tadi jangan sampai ada kesalahan mungkin adanya bagaimana nantinya kesalahan sebagai hukum. Itu pertama yang kami tanyakan kenapa itu hanya tempat dinas apakah di kurang personel atau bagaimana. Kemudian sangkut dengan tahun 2021 kita ingin tahu apakah kantor inspektorat ini sudah ada mengeluarkan LHP di tahun 2021. LHP-nya sudah ada atau belum? Berapa buah yang sudah dikeluarkan tentang semuanya. Kemudian juga kami tadi mendengar bahwasanya di tahun 2022 ini ada pusat anggaran itu sekitar 50% di inspektorat. Ini kenapa misalnya itu? Apakah memang karena personal dikurangi atau memang ada aturan yang mengatur untuk pembiayaan di atas inspektorat? Kemudian menyangkut dengan LHP yang lama tentang BWG terkhusus dengan WWS. Saya pernah baca LHP preparasi tahun 2017 bahwasanya ada temuan di situ bahwasanya WWS ini penggunaan anggarannya menyalahi aturan karena kan bahwasanya itu penerima modal yang 3 miliar itu dipergunakan juga misalkan di aturan yang disampaikan makanya itu tidak boleh. Nah, maksud kami saya sudah membaca rekomendasi dari Inspektorat kalau salah mau diluruskan bahwasanya WWS harus mengembalikan atau meluruskan angka yang sudah dibayarkan misalnya penetapan yang 3 miliar dibangunkan bangunan yang memang seakan 3 miliar itu gitu. Tapi nanti coba Bapak Inspektor jelaskan apakah memang seperti itu dan artinya karena saya membacanya itu memang di 2 tahun lalu seperti itu saya membacanya. Nah tidak lanjutnya seperti apa sekarang untuk di WWS juga BUMD lain seperti WWS dan BDC. BDC ini kan memang saya lihat saya juga sudah membaca dari temuan-temuannya ini langsung berikut saya lihat. Nah juga kita sekarang kan punya ada bergulir juga. Nah pengawasan dari inspektorat itu sejauh mana gitu. Jangan sampai terjadi nanti BDC ini 2 lagi. Karena kalau tidak salah itu tidak bergulir di tahun 2021 itu hampir 1,5 miliar sudah masuk. Jadi pengawasan inspektorat sejauh mana? Karena kita lihat seperti tadi yang diawasi cuma dengan pertanyaan pariwisata, kebudayaan, PSB. Saya lihat jelas sekali sampai harga makanan itu nasi bungkus pun ada harganya. Jadi bagus gitu, tapi kalau misalnya pas bulan dinas, baik DPRD seperti yang sampaikan juga Bunda tadi, kita tidak pernah dulu gitu. DPRD, rumah dinas, nah itu kan kebayaran. Jadi jangan sampai ada temuan. Jadi kami melihat memang kinerja inspektorat ini nampak apa itu karena kita lihat teman-teman itu di luar yang tempat OPD ini berarti peminatnya sudah cukup bagus kemarin kita sayangkan nampak gitu. Mungkin itu saja dulu Pak Asisten saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tindak lanjut terhadap kartu inventaris barang atau KIP itu saya rasa itu kan punya nilai-nilai ya Pak. Kalau kita tidak ada kartu inventarisnya itu barang yang bergerak pasti tidak tahu di mana keberadaannya, berapa jumlahnya itu pasti tidak tahu. Itu pernah saya minta dulu diajukan oleh kasih tapi tidak pernah dikasih sampai sekarang.
juga ada di PT LBS yang benar-benar tidak aktif lagi. Kami mohon penjelasan juga seperti kata Pak Iwan tadi, inventaris barangnya yang tersisa apa saja, apakah masih ada atau bagaimana posisinya, itu mohon penjelasan juga. Selanjutnya terkait penganggaran yang tidak sesuai tadi, bagaimana proses pengembaliannya terhadap kas daerah, berapa lama jangka waktu pengembaliannya, itu kami yang tanya. Hitungan yang 2021 saja, kita hitungan 2006 ke atasnya. Itu saja dulu pimpinan, terima kasih. Mungkin dari awal kita telah menyimak apa yang dikirimkan surat ke pemerintah daerah dan apa yang terlihat di hadapan kita. Sudah hadir OPD dan pendampingnya dari pihak pemerintah berkaitan dengan topik pembahasan kita pada hari ini, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan yang telah dikirim oleh BPK Kabupaten Sumatera Barat ke pemerintah kota soal itu. Dan setelah kita mendengarkan tanggapan dan responsif dari pihak pemerintah daerah berkaitan dengan temuan yang ada pada pemerintah dan OPD di Kota Solo, ini saya berharap oleh pimpinan DPRD dan juga pimpinan Komisi 1 untuk kita lakukan rapat kembali, karena kita melihat dari beberapa hasil pertemuan ini yang disampaikan, ini memang nggak batal apa yang disampaikan, baik berkaitan dengan masalah administratif dan juga temuan kerugian. Kalau kerugian ini di samping kerugian pemerintah daerah, juga kerugian masyarakat Kota Solo. Nah, ini perlu dicatat kita semua. Karena sebagaimana Pak Amin sampaikan kepada kita memang sangat apresiasi dengan pemerintah daerah. Apalagi akhir-akhir ini ada program jaminan kesehatan ya, untuk dari imam, muadzin, pokoknya yang memang selagama lah. Kita dari DPRD, lembaga DPRD sangat apresiasi kepada pemerintah daerah. Tetapi yang sangat kami sayangkan melihat dokumen yang ada pada kami ini, ketidaktelitian OPD yang melaksanakan program pemerintah. Sebagaimana ini banyak sudah disampaikan, mohon kepada saudara wali kota untuk menginstruksikan kepada sekretariat daerah selaku kepala OPD. Kita melihat ini malahan yang kita bayarkan, kita melihat ini dalam pasti tercatat apa yang disampaikan. Karena hal ini berkaitan dengan anggaran keuangan kita. Kalau memang orang sudah pindah, tidak usah dibayarkan. Apalagi yang sudah meninggal, cukuplah amalnya kita terima di akhirat nanti. Jadi yang pertama kita sampaikan, tolong pemerintah daerah ini selektif dalam hal melaksanakan instruksi pimpinan Kota Solo ini berkaitan dengan program yang berjalan. Kami sangat apresiasi apa yang dibuat, dan kami menginginkan pasti dan kami dengar berkaitan dengan program jaminan kesehatan ini sudah hampir 100% kita telah betul. Jadi kami ingin datanya. Jadi kalau kita berbicara data dan faktanya, bukan hanya sekedar temuan yang kita sampaikan pada hari ini. Itu yang pertama kita sampaikan. Yang kedua, saya juga apresiasi juga dari inspektorat. Ada program tahunan, sebagaimana ini sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada yang dibuat. Dan kami merasakan, karena background saya seorang mantan kepala desa, masih kurang, bukan tidak ada ya, masih kurang pembinaan kita dari pemerintah daerah sampai ke desa yang ada. Karena kami melihat masih ada desa ini yang tidak paham, tidak mengerti berkaitan penggunaan anggaran. Ya.
Bagaimana dengan BUMDes kita di kota Sawalunto ini? Tadi Bapak sampaikan hanya lebih kurang 21 juta kerugian kita di kota Sawalunto ini tentang desa. Ya. Apalagi desa Morkapan. Ini tanggal BUMDes 2017-2018 kerugian kita hanya, kalau dikaji kerugian bukan tidak kerugian, hanya mungkin direktur salah dan penafsir aturan dibayarkan penyertaan modal kepada karyawan, itu diterima dimakan oleh anak-anaknya. Hanya uangnya 227.060.000 rupiah. Ini bagaimana dengan BUMD kita di kota Sawalunto ini yang miliaran memakan uang masyarakat kota Sawalunto? Ini jauh mana pemerintah daerah? Coba pikirkan. Jangan hanya menancapkan rumput itu ke bawah saja, tajam sampai ke atas. Ya, saya sudah mengantongi apa yang kita berikan kepada PT WWS, lebih kurang 3 miliar dana itu. Saya sudah tahu apa yang kita kerjakan di Waterboom, di Kani, saya sudah tahu fisiknya, saya sudah tahu. Tapi kita berharap transparansi akuntabel, tolong ini kita tahu saya. Saya tidak ingin ada dusta yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin berkaitan dengan apa yang saya sampaikan kepada pimpinan rapat tadi. Setelah kita mendengarkan penyampaian dari inspektorat, ada 4 OPD ya, yang sifatnya direview ya. Sampaikan dari pertanian, pariwisata, dan Satpol PP. Kalau kita lihat pertemuan ini, lebih kurang dari 26 OPD di kota Sawalunto, 50% ini bermasalah, termasuk salah kita dalam penggunaan anggaran. Tidak harusnya OPD itu rasanya kita paksakan juga. Ini ada apa? Ada apa? Termasuk masalah BBM tadi. Ya, kalau memang mau bersisa atau berlebih, nggak bisa bertanggung jawab. Nanti kami ini catatan DPR, kan kami kurangi OPD tersebut kaitan dengan masalah BBM. Sekarang kami kejauhan juga, ya. Diminta uang banyak-banyak oleh OPD, yang bertanggung jawab aja tak mampu. Nah, habisnya mampu tidak. Jadi melihatnya, termasuk yang selama ini kami sampaikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan untuk mensejahterakan masyarakat ini, berdayakanlah kontraktor-kontraktor yang ada di kota Sawalunto. Itu sudah disampaikan. Tapi apakah ini didengarkan? Apa sudah menata pandang kami yang menyampaikan? Nggak ada eksekusinya di daerah. Ya. Contoh saya sampaikan Pak Asisten, di tahun 2020 kita diingatkan pada pemerintah daerah. Zaman almarhum Bapak Ali Ismet, wakil wali kotanya, saya ingatkan, tolong membangun visi ini, berdayakanlah baik materialnya di kota Sawalunto walaupun pekerjaannya. Karena kita punya berapa kok. Untuk pekerjaan itu 100.000, kita bawa dari Padang Ganting, dari Batu Sangkar 80.000, kita paksakan kita kota Sawalunto, kita rupiah. Ya. Kalau kita komitmen konsisten untuk menjadikan Sawalunto ini yang lebih baik, saya tidak ingin hanya ngomong kepada daerah saja, tapi sampai di perangkatnya harus menunjukkan untuk Sawalunto yang lebih baik. Itu saya minta. Itu yang ketiga. Nah, selanjutnya yang keempat, ya. Berarti yang Pak sudah disampaikan satu aspek tentang desa. Tahun 2008 kita menjadi kepala desa itu, di ruang saya kepala desa itu ada namanya KIB, Kartu Inventaris Barang, dan ada namanya KIR, Kartu Inventaris Ruangan. Tapi sekarang ada lagi saya. Jadi kita berharap ke depan
disampaikan. Kalau personil yang kurang, nah kita carikan solusinya. Maka itu kita menyampaikan kepada pemerintah daerah, letakkanlah ya ASN itu sesuai dengan tupoksinya yang ilmu yang beliau miliki. Ini maaf saya bicara asisten, ya kasihan kita dengan kota Solo menempatkan orang tidak sesuai dengan basic. Bagi yang nomor 8, nyo biasa mengalih godok, basuh mengalih donde. Lah donde itu ditunjuk dengan donde, donde tidak berjabatan. Tetapi tugas yang diberikan oleh pimpinan kota Solo itu terlaksana. Ini buktinya. Ini buktinya. Kita lihat apa yang disampaikan kepada kami. Jadi kita minta ya Pak Pimpinan Komisi 1 dan Pimpinan DPRD serta mendengarkan paparan dari Inspektorat didampingi Pak Asisten. Ini butuh nanti diulang lagi karena banyak OPD ini yang tidak sesuai eksekusi anggarannya dengan penempatan anggaran. Ini perlu dicatat kita semua. Termasuk masalah sekolah, alhamdulillah, bagaimana sampai oleh pimpinan komisi, saya juga berada di pusat sekarang ini. Nanti kita akan juga turun ke sekolah dan cross check, ya. Baik di segi SDM gurunya dan juga di segi pemanfaatan napasnya, ya. Kita akan cross check juga. Sehingga apa yang kita sampaikan, nah tentu ingin ada perubahan. Ya kalau ini jalan terdepan, pasti kan untuk sesuatu yang lebih baik. Kalau mau jalan terdepan, setidaknya ada perubahan. Ini saran nih untuk pemerintah daerah. Ya, kita akan melihat nih. Lebih 2,5 tahun kita di DPRD ini, kita yang dilema kita nih masalah PAD, ya, pendapatan asli daerah. Apalagi yang berkaitan dengan pemungutan pajak distribusi. Pernah kami sampaikan kita turun ke lapangan ke warung-warung, warung kuliner, cuma dengan kertas sebesar ini yang membayarnya. Kami tanyakan, ini dokumennya kalau Pak Kapolres ada dokumen. Bapak itu membayarkan apa buktinya? Masuk pinci, masuk kartu Pak. Coba kita contoh. Dengan tetangga kita kota-kota lain. Saya rasa di Sumatera Barat ATM itu aja dibangun, itu ada PAD di daerah lain. Sumatera Barat juga, Sumatera Barat. Jadi apakah kita sudah ada itu? Nanti kalau berkaitan dengan perwakunya, Perda kita bahas bersama. Nah, itu kan satu masukan untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah kita. ATM aja, contoh BNI, BRI, Panagari, apa sudah ada PAD-nya bagi kita. Termasuk ya pandu-pandu baliho-baliho yang ada. Apalagi ini mau kontestan politik lagi. Kalau memang tidak ada kontribusinya untuk kita selalu untuk minimal dicopot saja, itu gunanya Satpol PP. Bukan di kantor saja. Satpol PP itu penegak peraturan daerah. Bukan hanya melayani pejabat-pejabat saja. Saya sampaikan. Jadi mungkin cukup banyak saya menyampaikan, dan saya mohon maaf nih Pak Asisten, bukan maksud saya untuk menyakiti bapak-bapak semua. Tapi tujuan saya, dan kita sepakat komit kita untuk suatu yang lebih baik. Itu minta saya. Jika setelah saya melihat ini, saya menelpon ini, perlu ditingkatkan kembali. Banyak keuangan yang tidak jelas peruntukannya. Jadi mungkin itu saja pimpinan komisi. Saya mohon maaf mungkin penyampaian kurang pas bahasa saya, itu bukan maksud untuk menyakiti, tapi untuk sama-sama belajar kita dan untuk mewujudkan untuk suatu yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menilai lemah dana desa itu yang saya tangkap di sama dengan baik tadi. Kemudian juga ada poin WWS, WP1,
lihat Pak Ustaz lain. Nah, Ambo menyampaikan seperti dengan menyimpang jawabannya dari apa yang kami kawan-kawan sampaikan. Kemudian ada masalah LPS dari Pak Ronald. Kemudian juga menarik masalah penggunaan dana belanja hibah. Apa yang disampaikan Pak Pasir saya menganggap kurang selektif. Anak muat tapi jangan meninggal, kiri-kiri ya tak, tidak selektif. Ini di belanja hibah terjadi di ya sejauh mana ini berbicara kita masalah fungsi pengawasan. Ya, di belanja hibah. Nah, kemudian kurangnya pembinaan terhadap penggunaan dana desa juga menyangkut yang lebih viral sekarang. Ini masalah BUMDes. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita sejauh mana pengawasan pemerintah daerah ini terhadap BUMDes ini. Supaya nanti jangan banyak orang yang dipakai jasa, yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi pemerintah daerah menginstruksikan kepada desa supaya desa-desa harus mendirikan BUMDes, kan begitu. Nah, ini juga bahan. Kemudian dari Pak Desa, ketika beliau menjadi Pak Desa, beliau mencontohkan tadi di ruangannya itu ada kartu inventaris barang, ada kartu inventaris ruangan. Tapi saya secara politisi, ya, saya tangkap beliau mencontohkan di ruangan beliau. Nah, bagaimana juga ini mungkin jadi sampaikan ini juga akan menyentuh dengan inventaris barang yang berkaitan dengan rumah dinas. Karena beliau tadi dinas ketika waktu di desa. Nah, ini perlu juga seperti apa? Karena jangan sampai terjadi ya masalah ini kan masalah penggunaan anggaran juga. Ya, nanti juga perlu disampaikan juga di masalah kita atau inventaris barang atau inventaris ruangan. Jadi beliau contohkan di ruangan beliau di Kepala Desa. Nah, kemudian pengawasan terhadap pendapatan daerah, aku ulang lagi. Nah, pendapatan daerah aku dari Bukit 10 masuk 5 atau seperti aku apakah terjadi tidak? Karena ada dulu isu seperti itu. Namanya awak tidak berhutang, tapi biaya untuk menjadi hutang lebih besar daripada hutang awak umum. Nah, itu sudah mana pengawasan. Masih ada apa? Banyak baik kok. Banyak ya. Silakan Pak Anam. Ya seperti penggunaan anggaran daerah tentu kita harus melakukan pengawasan terkait dengan KIP dan KIR tadi. Saya rasa di seluruh OPD kepala desa bahkan wali kota dan wakil wali kota sendiri pun harus diperiksa juga. Jadi kami nanti minta laporan nanti untuk seluruh OPD termasuk pemerintah yang ada. Saya juga tertarik dengan yang disampaikan oleh pimpinan bahwasanya opini WTP itu kalau saya tidak salah ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Saya tidak tahu apa kriterianya, mau penjelasan apa saja kriterianya. Apakah memang betul-betul kita sudah memenuhi kriteria itu di tahun 2021? Nah, itu sudah pimpinan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPD dan juga Ketua Komisi 1. Jadi, Inspektorat sesuai dengan tugas yang diberikan oleh negara atau negara, yaitu tentang pengawasan dan pemeriksaan dan penyidikan. Jadi dari tadi saya dengar Inspektorat sudah memeriksa dari 4 OPD. Jadi saya pikir PUBR, Dinas PU ini memakai anggaran yang terlalu banyak di Kota Solo. Nah, kenapa ini berbeda? Salah satunya mungkin tahun 2021 kemarin terjadi demo besar-besaran dari Usung pada Elo karena mereka menuntut tentang pengaspalan, dan ini viral ya berita. Anggaran yang telah kita sepakati antara DPD dengan pemerintah daerah untuk pengaspalan, terjadi tender yang menang usaha di Padang, tahu-tahu yang punya tender ini, yang punya usaha ini kabur. Tetapi kok Dinas PU kok cuek atau tidak? Nah, sekarang
sekarang saya tanyakan ke inspektorat, apakah ini tidak bisa diperiksa atau yang istilahnya mungkin dinas terkait ekonomi atau kayak mana? Padahal ini beritanya bilang. Coba Bapak lihat itu di Kubah Kota Maskapu itu, ada gali-gali yang telah dibuat oleh perusahaan, tetapi karena keterlambatan waktu tidak jadi dilaksanakan. Nah sekarang saya pertanyakan, tugas dari inspektorat itu seperti apa? Berita sudah viral, orang bahkan bukan semua aja yang baca, Indonesia yang baca. Alhamdulillah sebagai wali kota Seuntung ini marahnya karena takut didemo, karena takut rumah dinasnya dibakar oleh massa. Nah, alhamdulillah sampai malam dia telepon itu untuk buat ganti itu perusahaan. Itu yang kita aman. Saya kira itu sesuai dengan tugas dan fungsi dari inspektorat. Bahwa apa yang Bapak awaskan bukan cuma sekedar uang, tapi maksud rencana-rencana. Seperti yang terjadi 2022 ini. Saya belum pernah dengar itu tender. Salah satunya itu di uang tanah. Ada itu kita anggaran 5M. Tambah lagi nanti desa 1M. Sampai saat ini masyarakat tidak pernah dengar itu siapa yang menang tender. Bisa sampaikan demikian. Nah, yang saya takutkan nanti, kalau tendernya bulan 12, kira-kira bisa nggak ini dilaksanakan? Jadi di mana tugas dan tanggung jawab dari inspektorat? Karena saya sampaikan tadi, bapak-bapak nanti saya itu bukan sekedar uang, termasuk dari rencana awal. Itu yang kedua. Setelah itu masalah pokir-pokir yang karena kita sepakati di DPP, masih ada juga pokir-pokir anggota DPP yang belum disurvei. Padahal dia sudah tercantum di dalam APBD. Nih, saya dulu ke Dinas PU. Serius kita Dinas PUPR. Nah ini bagaimana? Apakah tidak ada teguran dari inspektorat? Kalau seandainya ini terlambat, otomatis bisa jadi ini gagal, bisa jadi uangnya kembali. Tapi bagaimana dengan masyarakatnya? Karena kita yang ditugaskan di sini semua, kita kan punya masyarakat. Kita digaji oleh masyarakat. Dan tujuan kita dulu di sini adalah membuat kesejahteraan masyarakat. Itu tolong Bapak catat. Masalah tender yang belum terlaksana, masalah pokir-pokir anggota yang belum disurvei. Setelah itu, Bapak juga lihat. Di sini kita sudah sepakat, umpamanya anggaran itu 200 juta. Tambahkan pas pertahuan anggota dewan, itu malah menjadi kadang-kadang 150 juta. Jadi di mana aliran antara eksekutif dengan legislatif? Dan seharusnya untuk juga Bapak inspektorat istilah itu periksa anggaran-anggaran itu seperti apa? Cocok atau tidak? Sebagaimana mungkin saya juga menyambungkan ke ketua saya tadi, kita nggak usah banyak tambah banyak untuk teruskan BPS ini. Saya dulu di Komisi 2. Kebetulan dulu BPS minta dana 3M. Secara bergabung sama dengan Ibu pimpinan juga di Komisi 2 ya. Kami menganggarkan 3M itu karena ada kesepakatan. Tetapi kesepakatan dilanggar. Nah, maka bagaimana inspektorat? Kalau seandainya kesepakatan tadi untuk buat bayar gaji, kita tidak akan setujui. Karena juga kami paham dengan aturan. Nah, sekarang sudah jelas-jelasnya BPS melanggar. Ini dana 3M ya Pak. Bukan sedikit. Apakah dengan ganti direktur masalah hilang? Kasus hilang? Saya rasa tidak. Nah, jadi mungkin tugas daripada orang mungkin banyak. Termasuk saya juga tidak dengar ini pemeriksaan anggaran rumah tangga Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota atau anggaran rumah Ketua DPRD. Apa aman-aman aja? Yang jelas ini masyarakat sudah menyampaikan sama saya, nggak ada tamu di rumah Wali Kota. Di Indonesia di luar ada, mana ada tamu datang. Tapi kamu kira gini isunya itu? Ini kalau dicek. Kalau bisa saja kita tahu itu pos dan Wali Kota bisa semua di Kota Pak. Bukan calon kasih dulu PM 2009. Ya capek ya.
Bagaimana itu nggak bisa duit? Kalau itu diperiksa, karena ini uangnya uang negara, uang masyarakat Kota Solo. Hari lain itu duit, Mbak Dinas. Jadi tolong hal-hal yang ini, jadi ibaratnya termasuk kami pun kalau memang salah, Bapak sampaikan. Oh, anggota dewan, ini sampaikan aja. Ya segera DPD sampaikan aja. Karena gimana juga kita mohon transparan. Karena uang yang kita ambil dari Kota Solo ini adalah uang masyarakat Kota Solo. 68.000 masyarakat. Jadi kalau saya Bapak mengambil satu set pun dari Solo ini sama Bapak menolong lebih 64.000 masyarakat Kota Solo. Jadi itu aja Bapak. Bapak harus tegas. Walaupun atasan Bapak, tolong Bapak periksa. Anggaran Bapak wali kota, wakil kota, ketua DPRD, itu Bapak periksa. Nah mungkinlah tamu banyak, anggaran segitu habis. Tidak ada tamu, anggaran segitu habis. Mustahil. Tolong Bapak periksa. Jadi mungkin pimpinan, mungkin dapat kita di sekolah ini mungkin tidak bisa cukup sekali. Mungkin besok kita ada waktu lagi kita tambah. Tapi kalau saya mohon sekarang 4 Bapak periksa, tolong kalau saya dapat sekali lagi minimal tambah lagi 4. Saya sarankan tolong PUPR tolong diperiksa, Perkin tolong diperiksa, di dinas pendidikan tolong bisa, dinas sosial ini yang bahaya dinas sosial. Katanya dinas sosial yang di beda rumah kagak-kagak, yang bantu kadang-kadang beda. Termasuk bantuan orang miskin dan kayu dan penyuami kadang-kadang itu dibantu. Bahkan dibantu 60 sampai kali bagi diri. Yang tidak makan bisa bagi dan bantu. Nanti tolong dinas sosial dan masuk anggaran rumah tangga yang 3 dan 5 pimpinan punya anggaran rumah tangga juga kan. Tolong bisa. Mungkin demikian aja pimpinan. Itu habis satu saya ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kenapa UPD yang menggunakan anggaran besar tidak diperiksa? Dia menyebut beberapa poin tadi. Kalau saya tidak salah dengar, ada seperti PUPR, kemudian bagi LH sosial. Ini saya kira tidak perlu apa, ini rekomendasi. Enak kita diskusikan, kita rekomendasikan kepada untuk dilaksanakan oleh baik ini. Kemudian beliau tadi menjawab masalah tender. Nah, tender ini dilaksanakan dari asisten yang pergi ke kecamatan DPD. Kenapa tender ini tidak kita lakukan pengawasan berapapun ya, kadang-kadang mereka pun sampai 30-40, kok itu yang dijadikan kategori punah. Ini akan berimbas terhadap kualitas. Nah ini yang kami lihat dari sisi kacamata pengawasan kami di DPD. Nah kita tadi kan bicara masalah kita sama-sama berfungsi sebagai pengawasan. Nah ini perlu juga kenapa ini? Bagaimana pengawasan inspektorat melihat hal-hal yang seperti ini? Nah, kalau para kontraktor juga ada yang menginginkan ke kami, kenapa pemenangnya itu tidak orang lokal? Rata-rata ini hampir semua ini orang luar. Nah, kalau jawabannya mereka yang bisa karena ini berlaku non profesional, orang Papua boleh saja menang tender di sini, itu boleh saja. Tetapi yang setahu kami dengan undang otonomi APBD itu bisa raya setempat, itu maksudnya. Jadi juga dari kesempatan itu sudah disampaikan Pak tadi. Ini ada yang bilang ini seperti apa kok diam-diam saja. Kemudian termasuk juga kami hadir sebagai saya sampaikan tadi, silakan saja. Anggota DPRD ini sebagai fungsi pengawasan mereka tidak boleh diawasi. Saya kira juga tidak. Tadi saya sampaikan, silakan nanti dicek juga mungkin anggota DPRD. Ya, apakah pokok ini rumah pribadinya
di sini juga ada ayat Tuhan, silakan saja. Ya, kita transparan saja. Ya. Karena untuk menciptakan good government itu kita tentu harus sama-sama. Jangan aden-aden saja. WDP itu jangan hanya kita terima dengan asal kita terima, tapi di dalamnya seperti apa? Ya kan? Raja yang uang masuk di dalam kan raja. Jadi kita sama-sama lah. Jadi itu beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ed dan beberapa hal mungkin yang tidak disebutkan. Saya kira dari sebentar sini sudah dicatat. Silakan Pak Rahman ini terakhir ya. Nanti kita ambil kesimpulan. Setelah Pak Rahman nanti menyampaikan nanti, kita perlu nanti kita sepakat. Kalau sekian banyak ini dijawab oleh inspektorat, saya kira juga tidak terjawab dengan waktu yang seperti ini. Nanti kalau kita buat kita lanjut, ya kita lepas dari inspektorat, nanti kita bikin pertemuan sekali lagi dengan inspektorat. Dan kemudian nanti kita bertemu dengan inspektorat, nanti kita akan berbicara dengan OPD yang berbicara dengan Komisi 1. Ya, silakan Pak. Apakah inspektorat sudah mengantongi data dari laporan hasil pemeriksaan BPK untuk anggaran Kota Solo tahun 2021? Karena dari pertanyaan kita kawan-kawan semuanya di sini sudah rinci tentang apa yang dipertanyakan oleh kawan-kawan yang tadi. Karena di luar dari dana desa dan dana pos itu temuan sebesar 4,8 M yang kita dapat dari KHP BPK untuk anggaran tahun 2021. Mulai dari kasus kelebihan pembayaran gaji, kesalahan pembayaran jaminan kesehatan, belanja BBM, dan yang lain-lainnya. Itu belum termasuk dalam penuntungan aset dalam sita yang tidak memiliki identitas, aset hilang, dan sebagainya. Ini bagaimana tindakan dari inspektorat terhadap KHP BPK tahun 2021. Saja itu. Anggota Komisi 1 maupun di beberapa. Dan saya datang di sini karena hal ini baru-baru kita laksanakan di Kota Solo ini berkaitan dengan masalah jaminan kesehatan. Ya, ini kita memberikan untuk garim, imam, termasuk masjid di Kota Solo ini. Dan kita ingin data, tentu kita ingin data, karena kita lihat di sini ada yang meninggal, ada yang meninggal. Jadi maksud kita ingin data berapa jiwa yang telah terpilih yang meninggalkan di Kota Solo ini. Jadi kita berharap data ini kita terima. Kalau kita ada kemunafikan, kita minta data artinya nanti itu ada demokrasi. Segera itu kesehatan yang baik. Kalau tidak ada, kita serahkan kepada pasien untuk menanggapi apa saja yang bisa ditanggapi. Kemudian saya yakin ini tidak bisa dengan secepat waktu. Nah, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Dalam kasus untuk tahun 2021 kemarin, apa-apa yang OPD yang kita sampaikan tadi, semuanya masuk yang besar-besar, itu termasuk yang menjadi OPD oleh BPK, PUPR, Dinas Perkim, Setako, Sekwat, dan juga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pendidikan, dan OPD yang besar-besar yang kita terpetik patut juga perlu pengawasan yang ekstra dan perlu diantisipasi dalam hal untuk proses perlindungan. Nah, itu termasuk OPD yang diperiksa oleh BPK. Jadi untuk hal itu biasanya APIP kota tidak boleh masuk, tapi namun demikian tentunya berdasarkan rekomendasi kita nanti itu bisa juga akan menjadi pedoman oleh APIP atau inspektorat dalam hal itu melakukan pemeriksaan kepada OPD tersebut sepanjang tentunya tidak terhadap materi yang telah diperiksa oleh APIP yang memiliki. Kemudian tadi paparan Pak Is ini kita memiliki klarifikasi apakah ini termasuk karena tugas dari inspektorat kita tidak hanya pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya penggunaan anggaran, termasuk juga mereview dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah kota, contohnya apakah itu RKA, DPH, DPR,
disampaikan ke DPRD itu harus direview oleh Inspektorat sebagai tugas pokok yang dimandatori atau dimandatkan oleh undang-undang mengenai APIP ini. Apakah ini termasuk juga satu pertimbangan dalam hal untuk secara bertahap melakukan pemeriksaan terhadap DPRD yang ada di Kota Solo. Kemudian juga kami juga menanggapi secara umum bahwasanya yang disampaikan tadi termasuk pengalihan materi bagi kita di kawan-kawan APIP, bahwasanya dalam hal pemeriksaan tidak hanya semata memeriksa yang bersifat kuat, termasuk juga tadi catatan yang menarik kan, KIP dan KIP ini perlu jadi catatan. Tapi setahu kami waktu pengalaman kami baik di sini maupun di PD lain itu kawan-kawan yang APIP kalau periksa belum ditanya, cuma kadang-kadang mungkin perlu penajaman faktualnya, katakanlah barang yang tercantum di kartu inventaris keuangan itu kalau bisa nanti untuk dicek sesuai dengan yang ada. Ini setahu ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh APIP yang memeriksa APIP apakah betul-betul judgment itu yang perlu dilakukan penajaman. Kemudian yang disampaikan para kawan tadi, ini potensi Pak itu tidak mengulang itu merupakan kegagalan yang sekalian. Ada yang mungkin salah penempatan, salah penganggaran itu tidak mengulang harus dikembalikan. Tapi ada rekomendasinya agar TAPD dalam ini Ketua DPRD harus melakukan pengawasan NSA agar dilakukan penganggarannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk yang betul-betul sudah terlanjur bayar itu sudah ada yang ditindaklanjuti setahu kami, tapi yang lebih jelas ini mohon kepada struktur dijelaskan. Termasuk juga hal-hal yang mungkin disampaikan oleh bapak-bapak kita dari Komisi 1 tadi mengenai TPS, masih juga masalah tender, semata-mata karena dari Inspektorat bisa untuk melaksanakan pengawasan. Kalau memang nanti ini sudah ranahnya tugas pokok fungsi pengawasan DPRD itu dari DPRD yang nanti akan menjadi. Silakan Pak Is untuk menjelaskan kapasitas tugas pokok fungsi Inspektorat. Kalau dari yang disampaikan tadi bisa dilanjutkan segera, dan kalau tidak itu apakah solutif yang mungkin bisa kita sampaikan. Silakan Pak Is. Oleh KPK itu sisanya baru kita lakukan terkait dengan yang kita khusus untuk. Jadi dengan itu dengan daya data dan waktu yang tersedia baru hanya realisasi. Namun kalau kita butuh penjelasannya, kita telah coba menghitungnya bersama dengan KPK. Itu sekitar 70 Pak. Untuk kita sudah 70 orang. Nah, ada rumusnya yang diberikan oleh KPK berdasarkan struktur organisasi pengawasan, kemudian pengolahan kerja, kemudian lembaga pemeriksaan. Sekitar 70 dibutuhkan untuk sementara kita baru 29. Seperti itu. Jadi tidak mungkin kita memeriksa semua PDP kecuali kalau tidak memenuhi kita ada usul kita cuma bisa. Tapi kalau tidak memenuhi seperti yang disampaikan di Bapak, saya kira sulit untuk bisa mengambil. Kemudian dalam bidang 1, kami kita siapa? Cuma kalau ada yang perlu, kami punya hadis tidak mungkin yang fokus karena ini review kan ada menggunakan untuk meluruskan job ini. Misalnya ada yang salah atau ada satu salah seperti itu. Jadi hasil review ini kita tahu ini itu lagi. Nah, tahun 2022 ini untuk kita 2023 kita ada menggunakan SPD Pak, tidak menolak. Nah ini yang perlu kami diskusikan juga perlu pelatihan ini dan akan mencoba menghubungi Inspektorat Polisi bagaimana kita bisa melakukan review RKA ini terkait dengan menggunakan SPD ini dan mempunyai program yang besar.
Kemudian dalam PPDOS memang pada masa itu ditemukan sebuah dana yang penggunaannya tidak sesuai dengan kesepakatan PPD. Dan itu mereka menggunakan uang itu untuk dia personal dan seharusnya digunakan untuk nasional. Nah ini berkali yang belum ada tidak lanjut daripada PPOS terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga pengawasan secara basic, memang disampaikan Pak Iwan tadi, memang ini timur kita ada, tapi dari saudara memang belum terjangkau sampai ke masyarakat basic. Jadi ini adalah yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang pertanyaan awal, jadi yang apa besar itu yang itu memberikan. Jadi perusahaan pertama ada 3 temuan. Kemudian perusahaan yang kedua terkait dengan KPD itu ada 9 temuan. Kalau perusahaan pertama itu nilainya 150 juta nilainya, dan itu tidak dikembalikan 100 juta. Di sana masih tersisa 150 juta yang belum terjadi. Kemudian perusahaan kedua itu ada 9 temuan. Nilai keduanya harus berbeda cuma 100 juta. Jadi seperti sebagai maksud tadi, ada sebatnya yang harus dikembalikan, ada sebatnya dan sebat pemohonan itu tidak dikembalikan. Tidak lagi dilakukan. Tapi kalau berupa triliun uang negara, maka itu wajib perusahaan itu dikembalikan ke masyarakat. Selanjutnya terkait dengan lama jangka waktu kembali, jadi aturan tempat itu 60 hari. 60 hari harus diberikan. Ada PPKP terkait dengan ini. Kalau seandainya diberikan 60 hari, PPK berhak mengajukan kepada pihak. Itu sudah. Tapi PPK mengajukan. Namun kita Pak, dalam rangka percepatan pembayaran ini, kami juga telah coba bincang-bincang dengan jasa. Itu dengan divisi Silatun pada tahun 2021 kita ada kerjasama dengan kejaksaan untuk sebuah PD, termasuk bersama untuk melaksanakan kegiatan. Dan sementara rencana kami PKS di bersama ini dan mereka memungut semua data yang tidak bisa terjadi. Maka percobaan dengan movie katanya sama. Maka coba anggarkan di kita tahun 2021 untuk besar. Namun yang pergantian BUBV kepada Pak Ken, kita coba lagi telusuri, tetapi tidak lagi masalah. Karena kalau sudah di 60 hari Pak, Bapak lapor kepada Kejadi. Kalau Pak Kejadi kasih lagi, kita akan tadi secara tunai. Tapi kalau Pak Kejadi kasih pada kasus, tadinya itu secara itu Pak, secara itu sudah. Nah, kita sudah Pak mempertimbangkan kalau ini nanti di bawah kasus. PPK kita ini mau tidak ada dana dari PPK kita. Jadi itu kami tidak menjadikan PPS ini karena kasihan Pak PPK kita yang tidak terpakai sementara yang nanti waktu keagaran juga bisa saja dengan masalah itu. Makanya kita tidak cukup tidak mengingatkan. Tapi kalau PPK yang PPS ada. Karena ada aturan yang nanti itu bahwa PPK berhak untuk mengajukan kepada pihak terhadap teman-teman yang memang tidak diingat. Materi kita OTP sebetulnya OTP ini kan bagaimana kita menyajikan yang difokus.
menyajikan dan berkeuangan maka telah sesuai dengan kondisi senjata. Dan terkait dengan keuangan, BPK biasanya menghitung persentase. Kalau jumlah kita itu lebih dari 10%, masalah 10%, maka kita bisa tidak PP. Tapi kalau di bawah itu masih dipertimbangkan untuk PP. Dan satu lagi, tidak ada OTT. Boleh kita menggunakan tidak ada kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan kepolisian. Saya mendengar itu dari kejaksaan dan dari BPK yang kemarin itu Pak, menanyakan saya kasus puskesmas sedang masalah itu. Belum ada ditanya. Tapi beliau sebisa ini masih belum tidak belum nampak lagi pendekatan status daripada misalnya. Dan segitu pertanyaan dari BPK dan BPK untuk ibu-ibu ini. Kemudian dari Pak Masril, JKN. Jadi dengan BPK Pak Masril terkait JKN ini, karena ini ada salah data surat pindah menurut data Dukcapil kita dibayarkan. Ada yang meninggal tetap dibayarkan. Nah, itu yang dihimbau BPK dan itu mungkin yang perlu ditelusuri kembali oleh Dinas Kesehatan terkait dengan data yang tidak sinkron dengan data Dukcapil. Terkait dengan pembinaan desa tadi, kami samping ikut dalam melakukan pembinaan bersama dengan Dinas Dinsos BPPA, kita juga membuka kesempatan kepada desa untuk bertanya di kantor maupun bertelepon kalau ada hal-hal yang diadukan dalam masalahnya. Ada beberapa yang ada kabar yang membuat surat keraguan mereka kepada kami yang juga tertulis apa yang menjadi pertanyaan BPK. Kalau mereka telepon, kalau bisa langsung menjawab, tapi kalau tidak, kemudian tidak Pak, cuma susun dengan operator, bagaimana seharusnya. Dan terakhir pertanyaan itu ada dari desa. Itu ini masih kita sosial Pak, yang itu terakhir dari desa. Jadi kami bersedia untuk memberikan pembinaan sebenarnya itu desa bisa berjalan kami. Tapi kalau memberikan pembinaan juga kami dorong bersama-sama dengan Pemdas dan Densus dan Pemdas. Kemudian pembinaan terhadap UDS. Memang waktu itu tahun 2021 masalah kita ada Pemdas di bina ini jalan dari Pemdas. Kita juga itu sebagai narasumber terkait dengan pembukuan dan pengelolaan uang Pemdas telah dilakukan. Dan itu dana dari Pemdas kita itu sebagai narasumber. Kemudian terkait BBM, jadi BBM ini baik terutama bukan dari BPK, ada sifatnya yang fiktif, tapi ada juga sifatnya kesalahan asasi. Misalnya begini, seperti di umum LH itu sudah menjalankan koordinasinya, ternyata uang itu minyak itu diberi ke sopir. Sopir mencari SPJ asal-asalan Pak. Ada mereka punya sender macam tidak tahu di mana tanah. Ternyata saya cek ke kios, katanya ini sender palsu. Ini beli solar yang tidak ada jual solar. Sementara uangnya ada banyak, cuma SPJ-nya asal-asalan. Jadi tapi ada juga yang fiktif. Kita tidak tahu itu kan tergantung lawan, tapi tidak seluruhnya yang ada fiktif. Tapi karena SPJ-nya asal dari maka ia dibunuh oleh BPK. Ada yang tidak ada pertalai, tapi SPJ-nya ada pertalai. Itu yang masih pada terus asli. Kemudian terhadap ganti
di desa memang kita merasa desa kita bukan desa masalah, tapi ada yang berbagai temuan, ada yang tidak. Dan tidak ini biasanya bercatatan kriminal. Kita bisa buat tapi tidak dimakan di HP. Tapi kalau sekali dua kali kita buat, maka kita buat temuan seperti itu Pak. Jadi tidak sering terus seluruh temuan dibuat di HP itu terlalu banyak. Kasih dari sana itu Pak, mereka tidak bisa berjalan. Tapi sebenarnya kita bisa berbagi. Jadi ada peluang itu tidak bisa dan tapi tetap itu dimakan. Kemudian terkait dengan penempatan seperti tadi Pak, karena kita terkejar waktu itu semua ini besar, karena kita lagi utama itu adalah mandatori dari usaha itu yang ditawarkan. Itu makanya ini kalau kami nanti berikan kepada Bapak dan kepada kawan-kawan satu, ini namanya review. Review itu bisa RKA, bisa RB sakit, lapor, dan ada akal, dan sebagainya. Itu review semuanya. Dan kalau ada kesalahan dia disampaikan kepada dia untuk berbagi. Tapi memang untuk PU karena ini sudah fokus ke tahun PPK, maka kita tidak ada di dalam masalah. Kemudian kalau saran tadi kita fokus di tahun depan kesempatan untuk berbagi dengan PPK. Kalau ini Pak, termasuk kualitas bagi otoritas. Sebab kalau PU biasanya tidak hanya turunnya bisa oleh mereka, tapi juga kualitas. Mereka kalau menjadi cuma telah berapa? Seperti itu. Kemudian dari tender pada ini memang ini kita tidak sampai pada hasil apakah tender ini berapa nilainya, supaya memang sampai itu. Cuma kita yang difokus sekarang Pak terhadap tender-tender yang terlalu jauh dari dunia, dan itu ditemukan oleh BPK dengan volume maupun kualitas kerjaan. Jadi kami telah melakukan beberapa diskusi dengan PAP. Ini yang sangat tadi aturan karena tender ini juga tidak boleh kita memberikan persyaratan yang menghalangi orang berikut tender. Kabarnya di pesisir selatan mereka tercoba untuk tidak ikut sertakan rekan-rekan yang tidak melunasi kewajibannya dalam membayar timur mereka. Itu rekan-rekan nanti akan berikut di situ. Dan kalau itu bisa nanti kita coba nanti akan mengatasi dari pasal ini terutama terhadap orang yang tidak melakukan kewajiban membayar timur mereka ini. Untuk terkait dengan PWS setelah mengingat tadi, kemudian waktu Pak, ini juga katanya tadi Pak, karena kita berkesan. Sebab kalau semua kita bisa, kami transfer itu menjadi tertuju orang untuk otorita ini sebenarnya kita bisa untuk memasak semua pemberi yang berharap. Kemudian Pak Rama, kalau sudah ada APS itu turun satu, ada yang di Sumatera Selatan, kemudian ada yang di BPK, sudah secara resmi kita menyampaikan. Jadi pas ada acara penyelenggaraan itu disampaikan kepada apa kira-kira itu kedua, yang kedua dan yang kedua. Supaya kami masih jalankan kalau itu waktu penyelenggaraan dulu saya sempat ditutupi kami dapat dalam ini berdasarkan tutupi dari BPK
tidak berlanjut sesuai dengan rekomendasi. Dan itu penambahan 6 hari yang disampaikan tadi. Nah, kalau yang administrasi sekarang kita sedang mengusut bersama tiduran wali kota kepada semua OPD kesehatan kuat. Kemudian juga hasil itu nanti kita dapatkan dengan OPD dan kemudian apalagi sistem tiduran tersebut apalagi yang sudah OPD. Misalkan pusat pendataan bisa seperti itu karena tiduran kota terus pendataan OPD. Kemudian juga disampaikan nanti surat kepada semua pihak ketiga yang diterima keputusan kita. Jadi surat itu kan kepada APK. Nah, seperti itu lah yang kita lakukan dan dalam 2 hari kita coba menyelesaikan. Cuma setelah ini yang masalah dikatakan kalau untuk organisasi seolah dari kita ini, tapi untuk keuangan ini memang agak sulit. Karena macam cara tekan ini itu tidak mengalami. Tapi memang juga kita tetap berusaha untuk meminta melalui surat maupun dan kita cuma nanti mengizinkan akan menambah tersebut bagaimana. Karena di surat yang disampaikan oleh tiga ini sekali kutip itu ancaman dari PKB tadi dalam 2 hari kita berhak untuk memberikan PK, tapi tempatnya kadang belum ada dalam PK itu mereka masih menganggap bisa tidak. Tapi kalau PK sudah tidak nanti kira tidak ada yang tidak akan memberikan. Semua sekarang di PK yang akan melaporkan kepada PK dan tentu mungkin 100% dari kita diskusi saat mereka kita berikan dua pendapat dengan begitu lebih baik. Setelah kita memiliki data yang disampaikan. Oleh karena itu, ini akan terus kita tindak lanjuti di dalam beberapa pertemuan berikutnya supaya sekarang mendapatkan data-data tentang yang dipertanyakan oleh Dewan yang Terhormat. Banyak lagi ini, dan saya kira apa yang dijawab oleh Pak Sekretariat ini ada yang dari saudara dan tidak. Beliau tadi sudah menyatakan banyak itu dalam masalah teknis. Itu yang sementara kami tidak menanyakan masalah objek-objek. Ya, belum lagi banyak hal sebetulnya yang juga kami dapat yang namanya Dewan itu ada konstituen yang bertanya masyarakat, bertanya apa yang masa lalu, ada yang masa kini, itu pasti. Nah, tumpuan itu pada inspektorat. Kemudian, kalau apa yang disampaikan Pak Inspektorat tadi, kami ini juga banyak memahami oleh Pak Asisten. Ya. Kalau kita mau transparan, saya kira apa yang disampaikan Inspektorat tadi, sama-sama kita bisa nilai apakah ini transparansi apa tidak. Jadi sama kita bisa nilai. Hanya saja kami menilai yang lebih objektif itu adalah kemampuan daripada seorang inspektur. Ya, ini saya Pak bicara ini Pak SPG ini sudah sejak berapa ini? 2019 dilantik jadi inspektor apa? Hah? 2020. Nah ini kan juga menjadi pertimbangan kita ya. Walaupun ini eksekusi dan pemerintah daerah, tapi ini yang namanya inspektorat pengawasan secara fungsi yang kita nilai fungsi inspektorat ini yang pertama kemampuan tenaga, yang kedua kemampuan mental. Ya, kemampuan mental ini yang sangat beragam. Dan kami ini menyadari bahwa fungsi daripada Pak SDI sebagai inspektur, nah ini cukup berat. Dan cukup berat itu sebetulnya mental. Kalau masalah Pak Reso, lalu Pak Reso itu jelas. Kalau kita boleh berpikir, kami sebetulnya di DPD ini yang menjadi inspektorat itu independen. Kalau bisa kita bicara belakang apa yang seperti yang disampaikan tadi, ya.
Kalau independen kepala inspektorat ini misalnya utusan dari kantor gubernur dijadikan inspektorat di sini, yakin kita apa yang kita maksud, apa yang kita sampaikan itu paling tidak 70% tercapai. Tetapi sepanjang ini internal, intern, saya kira kami belum sendirilah, ya. Tetapi paling tidak kami telah menyampaikan dalam fungsi pengawasan kami kepada pemerintah daerah. Ya, ini. Bahkan sampai nanti kepada rumah tangga 0102 tadi juga bicarakan, ya. Itu wajar saja dalam fungsi pengawasan DPRD. Nah, ini pertanyaan DPRD ini apakah inspektorat ini mampu atau melakukan hal-hal yang diberi tugas tadi oleh DPRD. Itu lagi. Kalau sebatas hanya masalah anggaran misalnya, ini kan bisa kita bicara, Pak, kami mampu melakukan apa yang Pak sampaikan, tetapi kami kurang dari sisi biaya personal misalnya, itu kan bisa kita lakukan. Kami tidak mampu karena kami kurang tenaga personil misalnya. Nah, ini yang diminta sebetulnya dari inspektorat. Kenapa minta semangat Pak? Kami menadong juga tuan. Karena kami kurang biaya personal, kurang tenaga kami untuk melakukan itu. Itu juga termasuk kita mitra yang baik, Pak. Ya. Kami jelas saja apa yang disampaikan oleh inspektorat dengan apa yang kami sampaikan dan apa yang dijawab kami terserah saja. Ini hanya sebagai masukan saja untuk awal oleh inspektorat. Namun untuk ke depan ini kan tetap kita tanya, ya. Apa yang disampaikan dari awal tadi itu akan tetap menjadi pijakan bagi kami di dalam fungsi pengawasan, di dalam kami bermitra dengan inspektorat. Pasti itu, ya. Jadi nanti di mana kami juga mohon untuk kita transparan. Seperti anggaran cuma 620 juta, ya dah. Inspektorat itu PD yang ketiga, wali kota, sekda, kalau dalam penggunaan anggaran, dinas pendidikan, dinas kesehatan, yang kemudian itu inspektorat. Kalau kami orang politik, kalau inspektorat itu kecil dan biaya personalnya, kita ini diamankan. Jadi sedikit negara tidak perlu banyak itu inspektorat. Tidak, karena dia ngasih. Nah, tadi. Nah, agak bersalah anggaran inspektorat ini supaya capaian target pemeriksaan ini tercapai. Kami juga ada beberapa OPD contoh. Kalau kami melihat dari LPJ itu biaya operasional, biaya administrasi di perkantoran itu mencapai antara 99%. Oke, kita kira biaya perkantoran, administrasi, kan itu yang mencapai 99%. Lebih, tapi kegiatan yang berkaitan dengan seragam, dengan pembangunan, itu ada yang 56, ada yang 60. Di DPRD ini bisa dinilai mana supaya target yang memang ujian panen. Kalau dilaporkan ke DPRD, biaya administrasinya sampai 94% target capaian, tapi kita sudah tahu. Jadi itu masih ada dari kawan-kawan, masih ada tambahan, silakan Pak Sek. Terima kasih pimpinan Bapak. Kami telah berusaha dan berupaya untuk pembinaan melalui desa-desa yang ada di Kota Solo ini. Dan saya sendiri di samping background saya sebagai kepala desa, juga sebagai ketua forum desa selama ini, saya merasakan, ya, apalagi dengan dikeluarkan 6 tahun 2012 tentang desa, bahwasanya
pemerintah desa itu diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa. Maka itu saya berpesan pada kesempatan ini yang berkaitan dengan pembinaan yang kita lakukan dari pemerintah kota melalui inspektorat. Ini saya berharap karena saya sudah mengalami dan tidak ingin ya rekan-rekan saya sebagai kepala desa yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena saya merasakan, tetapi saya yakin ya apabila yang kita lakukan itu salah, ya kemanapun kita akan menyambut pagi tidak akan masak. Tapi seketika tidak salah, ada pun oknum yang bermain di belakang, selagi nafas masih berhembus, insya Allah pasti kita akan berhembus. Ini untuk catatan kita semua. Dan saya minta di Pak Inspektorat, di Pak Asisten, karena dana desa ini kan terus bergulir kepala desa. Terakhir saya mendengarkan di waktu pertemuan Bapak Jokowi dengan Abdesi seluruh Indonesia ini menjadi prioritas membangun itu dari pinggiran, bukan top down, bottom up. Ini sudah jadi presiden kita. Jadi kita minta melalui inspektorat, kita tidak ingin tersandung di mata hukum. Ini betul-betul kita lakukan. Apa perlu? Ya kalau kurang dengan anggaran, sebagaimana kita punya rapat tadi, kita tambahkan. Yang intinya kita tidak ingin bertambah lagi ya rekan kita yang berusul dengan para penegak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sampaikan inspektorat itu juga ke lapangan itu turun ke daerah itu juga menyangkut dengan kualitas pekerjaan. Dan saya lihat dari teman PK ini ada masalah kegiatan kita dengan dana 11,7 miliar dana rehab rekon. Kita juga saat berbicara di sini kita cross check juga ke lapangan, ya apa dengan kondisi kita yang baru lama kok. Kami masih ingat dengan ketua PRT dengan saya waktu itu di Komisi 3 turun ke lapangan. Coba kita lihat kondisi sekarang di lapangan berkaitan dengan mutu kualitas yang kita kerjakan. Ini masukan yang kedua. Yang ketiga, tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan satu penerapan, berkaitan dengan masalah tahapan tender. Inspektorat memang tidak berwenang, artinya menghalangi siapapun orang berhak. Nah, itu karena kita transparan dalam hal dalam kegiatan. Tetapi ya, kita tetap beruntung karena setahu saya kita punya perwakilan berkaitan untuk pemberian uang kerja, uang hari kerja. Kita masih ingat perwakil itu. Kalau tidak salah itu untuk bekerja itu 100.000 lah perwakil itu. Zaman Pak Almarhum, yang ingat. Maka itu saya sampaikan di tahun 2020 kemarin melalui Pak Marwan, ini ada kegiatan kantor camat dan pasar non-metro sekarang kita 80.000 bagi pekerja. Ini apakah lebih tinggi lagi dari kami dari perwakulnya? Ini yang saya tanya. Perwakul sudah ada, tapi kontraktor kalau nggak salah Bapak 80 ini agak kerja. Mau tidak mau, suka tidak suka, daripada tidak mampu kerja orang masyarakat. Tapi amat kita sayangkan dengan uang 80.000 bawa nasi dari rumah dia kerja. Nah, maka itu saya minta melalui inspektorat di samping masalah kualitas tadi, melalui Pak Asisten juga, tolong memberikan masukan kepada kepala daerah itu. Bawa material dari Kota Solo, bekerja dari Kota Solo ini yang kita hal-hal yang kita sering mengingatkan ini tidak ingin terus itu yang kita ingatkan. Kita ada perubahan. Jadi yang namanya keluhan masyarakat kan sampaikan kepada kita di DPRD. Nah, jadi mungkin kalau
untuk yang disampaikan oleh Pak Hendy tadi, ya kalau tadi disampaikan 29 orang ya Pak Hendy di perangkat atau di inspektorat, jadi bisa maksimalnya 60 orang ya. Jadi kalau 60 orang tunggu saya dulu di kotanya, dan juga dengan anggaran kita. Tapi karena kondisi anggaran kita sekarang ini mungkin 29 juta orang Pak. Tapi kalau untuk 60 orang, nanti mungkin sama-sama kita pikirkan untuk bisa 26 OPD ini bisa kita awasi semuanya. Nah ini sedikit lagi Pak Dirjen, saya dengar ada pelelangan aset, ya. Nah, ini kan juga ada kaitan inspektorat nih, bukan dari PKD saja. Apakah tercatat terbukukan aset kita yang terdapat untuk ini masing-masing OPD? Baik itu masalah kendaraan 4, roda 2. Saya melihat itu sudah ada yang di luar kota Solo kendaraan kita ini. Nah, ini apakah data ini menyangkut dengan aset ini? Jadi jangan hanya kita membeli saja, terbukukan. Maka itu KIP dan KIP dan GIR tadi ini berkaitan. Kartu identitas barang dan kartu identitas uang dijelas aset yang kita miliki dan berapa yang tinggal, berapa yang dijual. Terakhir kemarin kita turun ke lapangan untuk kegiatan tahun 2022 ini masalah berjalan. Ya ini catatan juga. Karena mungkin kami dari fraksi KPI sudah berusaha. Menurut kami menyampaikan, masa seorang sekretaris daerah tidak mampu menyerahkan aset dari dinas PUPR ke perhubungan. Jadi masih sampai hari ini saya kemarin mendengar masalah kendaraan juga belum diserahkan tidak ya? Sudah pakai surat dari sekretaris daerah. Jadi kalau perlu pendapat saya, maka itu saya sampaikan, tempatkanlah kepala OPD itu sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, bukan hanya sekedar batasan bekerja waktu berkata saja. Nah ini yang terjadi. Sekda aja dengan surat selebar. Saya kemarin baru tahu, belum juga diserahkan masalah kendaraan dari PUPR perhubungan. Maka itu tim Ramadan Kota Solo turun ke lapangan itu tim Solo tetap berjalan. Inilah masalah. Tambahan Pak Presiden, masalah solar cell. Kita turun kemarin ke lapangan, belum jelas serah terimanya solar cell yang kita berikan ke masyarakat. Masyarakat melapor kepada saya, ini gimana Pak, solar cell dipasang hanya 3 bulan saja hidup. Alhamdulillah sampai sekarang kayak hidup lagi. Ditanya sama perhubungan, belum ada serah terima masalah solar cell ini. Maka itu dia nggak mampu, nggak sanggup untuk memperbaiki, karena nggak ada serah terima. Tidak mungkinlah istri orang mau kita bawa sementara nggak ada legalitasnya. Nah ini kita pikirkan. Jadi saya minta Pak Dirjen, hal-hal kekurangan kita di Kota Solo ini yang menyangkut untuk masyarakat kita, tolong dibenahi. Nah ini harapan kita. Mungkin saya dulu pimpinan rapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang saya tengok ini kalau OPD ini malah takut sama Pak Wali Kota, sama Tuhan juga takut. Karena Bapak dibayar, ditetapkan menjadi kepala dinas atau OPD selama jam, itu yang misikan Tuhan. Pertanggungjawaban Bapak nanti di akhirat. Yang saya takutkan nanti kalau Bapak tidak jalankan tugas sesuai dengan fungsi daripada Bapak-Bapak, justru nanti yang kena itu Bapak-Bapak. Ini banyak yang terjadi Pak. Saya cuma nasihatin, saya bukan dia Pak Jaga, yang seorang ustaz tidak. Saya juga mantan preman dan orang kayak gitulah. Aduh anak yang sakit, aduh anak mati dan tambah tahun-tahun menanggung. Itu kenapa? Karena kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena takut yang atasan. Ini saya sampaikan, saya katakan, Bapak dari asalkan Tuhan juga. Jadi Bapak sekali lagi saya sampaikan, jangan takut dengan atasan Bapak. Jika perlu kalau seandainya Bapak tidak bisa, sampaikan PPS saya tidak bisa terima jabatan yang Bapak berikan kepada saya.
Jadi nggak ada pemerintah lah. Kau berjaya jadi OPD sebenarnya karena repek jadi wali kota. Memang benar Pak, sebagai anakku yang paling susah itu menangkap bapak yang sedang selingkuh. Nah, kalau bapak salah selingkuh kok nyusul takut itu payah. Tetapi kalau memang kita percaya dengan Tuhan, takut sih. Nih, kenapa saya sampaikan masalah anggaran rumah tangga? Patah COVID tidak dibolehkan menerima tamu di rumah dinas. Kok anggarannya sama dengan tidak COVID? Kok tetap tamu tidak ada, nggak bersambung gitu? Kan aneh. Jadi tolong tanamkan dari hati bapak-bapak ini, loh. Bapak harus takut dengan Tuhan, tak takut dengan wali kota. Bapak merasa takut dengan wali kota, tapi apa ya? Tuhan ada masalah apa di dalam kubur itu? Mungkin pimpinan saya cuma sampai saran, nggak perlu dijawab, karena itu kan kadang-kadang sembahyang ya aku ini naik jarang sembahyang tapi oleh Tuhan. Mau jujur aja kalau udah menafik lah. Kalau pasuan juga tapi kata, kalau sembahyang kadang-kadang acuh juga ada lainnya. Jadi itu aja pertimbangan, jangan lupa tersinggung kan. Kalau tidak tahu melangkah saja jabatan. Pada dia ini diminta kan, tak tahu apa, dia kiri apa. Di pada dunia kalau ini dia apapun istilahnya, kalau ini sama apa batuannya, kalau tak ingin jabatan, langkah kan jabatan. Lagi dulu tidak salah dulu wali kota jadi wali kota dulu. Bisa dia punya pak kota kan. Kalau pasangan kan, kalau buat tingkat itu kan 99,9%. Jadi itu aja bayang itu semua segala saran. Nah, selanjutnya aku serahkan kepada ketua komisi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Katiza. Kita sudah mendapatkan saran dan pendapat rapat dengan pendapat berikutnya dan kepada inspektorat tadi jadi berapa PDRT yang berbicara ke depannya kita jadi yang tertuju di Pak Inspektor kita serta KPP itu hal yang mungkin kami lakukan untuk ke depan dalam fungsi pengawasan kita adalah DPD Inspektor karena kita sama-sama memiliki fungsi pengawasan. Kalau tidak mesra kita itu tidak mul Pak. Jadi antara inspektorat dengan DPD itu karena fungsinya sama atau harus diusul sepakat rakyat apa. Tapi yang kami sebut curhat dari inspektorat tadi baru curhat. Jadi di lain kesempatan kita umum dan kita bahas itu. Demikian saja dan pimpinan kita cukup dengan tidak mengulang yang sama pada pimpinan. Mohon maaf dari awal kita rapat sampai akhir. Semoga saja itu menjadi amal ibadah bagi kita semua dalam memperbaiki citra baik lembaga maupun pemerintah daerah. Demikian kita kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.